Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Masuk, Ki, Dek. Masuk. Oke, gitu, Ki, Dek. Ya, Kak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah baik, Kak. Tadi sebelum kelas ini, Ki, di ruang BK, belajar apa di kelas? Agama. Belajar agama? Siapa gurunya? Pak Reski. Terus, seru, Ji, belajar agama tadi? Seru, Kak. Seru. Begini, tahu jika alasannya kakak panggil adik ke ruang BK? Tidak. Tidak. Jadi kan begini, kemarin kan kakak sempat berikan di angket KKPD di kelas tak. Nah, dari hasil angket tahap itu ditemukan nih bahwa ternyata adik punya masalah sulit mengelola emosi. Nah, kan kemarin sempat Miki juga ngomong sama. Jadi kenapa kakak panggil Miki ke sini ke ruang BK? Karena Kakak tahu lebih lanjut tentang masalah yang sulit mengelola emosi. Oh iya, Kak. Saya paham. Jadi siap jadi deh untuk cerita kepada kakak lebih lanjut tentang masalah Kak. Siap, Kak. Siap. Tapi sebelumnya harus kita tahu dalam layanan dan bimbingan dan konseling itu terdapat beberapa asas. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang ada ungkapkan di sini, apapun yang ada ceritakan di sini, tidak bakal tersebar di mana-mana dan tidak bakal ditahu oleh orang-orang. Jadi tidak perlu ragu untuk mengungkapkan apapun itu yang ingin diceritakan, karena kakak jamin kakak tidak bakal tersebar ke orang-orang. Oh iya, baik, Kak. Nah, karena di sini kakak hanya ingin mengetahui masalah adik tentang sulitnya adik mengelola emosi, jadi kakak ingin melakukan yang namanya konseling individual. Sebelumnya pernah Miki tidak dengar apa itu konseling individual? Belum juga, Kak, karena Bapak juga dengar apa itu konseling. Oke, jadi tidak pernah kita apa itu konseling individual. Nah, jadi konseling individual itu konseling yang dilakukan secara pribadi antara seorang konselor dan seorang konseling. Nah, seperti begini nih deh, yang jadi konselornya kakak, yang jadi konselingnya adik. Nah, dalam konseling individual itu fokus utamanya ada pada kebutuhan, masalah, dan pengalaman pribadi konseling secara eksklusif. Nah, dalam konseling ini dirancang untuk membantu kebutuhan atau untuk mendukung individu dalam emosional, bimbingan, dan pemahaman terhadap masalah yang mungkin dihadapi oleh individu, seperti masalah emosional yang adik alami yang karena sulit mengelola emosi, konflik interpersonal, stres, kecemasan, dan perkembangan pribadi. Oh iya, Kak. Saya sudah paham mengenai konseling individual. Sebelumnya berarti kalau begitu tidak pernah pikir melakukan konseling individual sebelumnya? Belum pernah. Dari guru-guru BK sendiri tidak pernah pikir dipanggil untuk melakukan konseling individual? Belum pernah. Nah, di dalam konseling individual itu sendiri deh terdapat batasan waktunya, minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Baik, Kak. Oke, sebelum itu, apakah posisi duduk tak sudah nyaman seperti ini atau mau bertukar atau ingin berpindah ke tempat lain? Bagus, Kak. Nyaman nih? Nyaman. Oke. Baik, kan kemarin pada saat wawancara kan bilang Ki kalau sangat sulit Ki untuk mengelola emosi marah, terutama pada saat diganggu Ki sama teman kita atau diejek sama teman kita. Bisa tidak ceritakan lebih lanjut lagi kepada kakak? Jadi begini, Kak, kalau teman-teman
teman-temanku mengganggu, saya biasanya dibarengi atau dibarengi dengan ejekan yang sangat tidak saya sukai, seperti hal mengejek dengan nama orang tua. Oh, jadi kalau diganggu bisa kita diejeki terus di bawah nama orang tua begitu. Iya Kak. Baik. Ejekan seperti apa yang biasa dilontarkan temanmu dengan membawa nama orang tua? Mereka biasanya mengejek dengan membawa nama orang tua. Begitu. Diejek, bilang, oh, anaknya ini gitu. Iya Kak. Kapan sih terakhir kali Ki marah ke teman tak karena diganggu Ki atau diejek menyebut hal-hal sensitif seperti nama orang tua? Terakhir kali itu seminggu yang lalu. Seminggu lalu? Ya, teman-teman saya mengganggu dengan menyebut nama orang tua saya. Tidak tahu kenapa, setiap mereka mengejek dengan nama orang tua saya kayak marah dan ingin membalasnya. Oh, kalau diejek Ki dengan nama orang tua, langsung Ki merasa marah dan langsung ingin membalas. Ya, Tadi kan cerita Ki juga kalau setiap teman tak mengganggu atau mengejek dengan membawa nama orang tua, langsung Ki marah. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana perasaan marah itu muncul pada diri kita? rasanya peka kayak tiba-tiba kayak dada saya mendesak, tangan menggemetar, dan ada dorongan untuk membalas. Tapi saya tidak mau kalau teman-teman saya menganggap saya kasar. Jadi begitu, mau Ki membalas kepada teman-teman kita, tapi tidak mau Ki dianggap kalau kasar sama teman-teman tak begitu. Iya, seperti itu. Jadi selain Ki merasa marah, ada juga dorongan untuk mempertahankan diri dia. Seperti kan tadi menegaskan Ki bahwa supaya tidak direndahkan Ki sama teman-teman tak. Itu. Iya, Kak. Jadi ketika temanmu membicarakan hal seperti itu, kamu langsung merasa marah, lalu apa reaksimu setelah merasa marah? Apa yang kita lakukan? Biasanya langsung teriak atau enggak mendorong dengan mendesak, kadang juga membentak. Setelah itu saya lega sebentar, tapi setelah saya merasa menyesal, Kak, jadinya saya malah malu pada diri saya sendiri. Kenapa saya harus sampai marah seperti itu? Ya, langsung diminum lagi dan malu karena bereaksi. Kenapa harus bereaksi seperti itu? Sebenarnya toh mengerti apa yang mengalami, dan mungkin perasaan yang mengalami itu pasti cukup berat gitu. Mungkin di satu sisi merasa Ki marah, tapi di satu sisi merasa Ki ada juga timbul malu dalam diri kita. Nah, bagaimana perasaan itu bisa mempengaruhi diri kita ya? Saya juga merasa khawatir karena saya tidak seharusnya marah seperti itu, Kak. Kadang-kadang saya khawatir dengan teman-teman saya berpikir saya orangnya kasar. Takut Ki kalau teman-teman berpikir kasar Ki. Oke, baik deh. Kakak paham apa yang kita alami dan pasti perasaan itu berat Ki di kita. Mungkin di satu sisi merasa Ki marah, tapi di sisi lain juga muncul rasa bersalah atau malu. Bagaimana perasaan itu mempengaruhi diri tadi setelah kejadian itu? Biasanya memang setelah itu saya langsung merasa malu, terutama kalau melihat banyak teman-teman lain. Saya langsung menjauh atau diam untuk menenangkan diri, tapi perasaan bersalahnya tetap ada. Malu dan perasaan bersalahnya tetap ada. Oke, baik deh.
Kan tadi bilang Ki setelah bereaksi marah lebih sering Ki merasa malu dan merasa bersalah. Coba kita renungkan Ki baik-baik deh. Apa yang membuat Kak merasa bersalah ketika selesai Ki marah? Biasanya kalau merasa bersalah karena saya tidak seharusnya seperti itu kak. Kadang saya khawatir juga teman-teman malah berpikir saya orangnya kasar. Jadi merasa malu dan merasa khawatir Ki kalau pikirannya teman-teman tak bilang Kak bakal kasar Ki, orangnya tipe kasar begitu. Ya, Jadi sepertinya deh kita itu punya Ki tanggung jawab atas reaksi yang akan muncul pada saat marah Ki. Di satu sisi kamu mungkin tidak ingin dianggap kasar, tapi di sisi lain merasa Ki perlu untuk mempertahankan diri Kak gitu. iya kak, saya merasa terjebak antara ingin mempertahankan diri atau perasaan tidak enak setelahnya kak. Sebenarnya tuh Dek, yang dilakukan sekarang itu bagus sekali nih Dek, karena dia bisa Ki mengenali perasaan kita yang seperti itu. Maka tahu lebih dalam lagi dan mau Kak telusuri lebih dalam lagi apa kira-kira yang membuat tak sangat tersinggung atau marah ketika teman-teman tak mengusik hal-hal sensitif terkait orang tua tak. Tidak tahu juga kak, rasanya kayak tidak suka orang lain menyebut dengan nama orang tua saya. Karena itu merupakan hal yang sensitif untuk saya. Jadi merasa Ki kalau teman-teman tak bawa tentang orang tua itu, apalagi tentang orang tua itu merasa Ki bilang hal-hal yang sebenarnya harus dihormati begitu. Ya, kak. Nah tadi kan sebelumnya bilang Ki kalau marah Ki merasa Ki ada dorongan kuat di dada, tangan tak sampai gemetar, dan ada desakan dalam diri tak untuk bereaksi gitu. Sebenarnya kalau disadari Dek, tanda-tanda fisik seperti itu biasanya muncul seberapa cepat setelah Ki merasa tersinggung oleh perkataan atau ejekan teman-teman Kak. Biasanya langsung muncul kak, tapi Saya tidak. langsung muncul. Iya, kak, tapi tidak lama setelah mereka mulai berbicara hal sensitif seperti itu, langsung merasa jantung berdetak kencang. Yang minta berdetak kencang, langsung nih Ki. Kalau begitu langsung nih muncul mata dan berdetak kencang jantung Kak gitu. Iya kak. Jadi sebenarnya ini tuh Dek, yang dialami itu sebenarnya tubuh Kak sudah memberikan nih tanda-tanda ketika mulai Ki merasa marah. Sebenarnya toh bisa nih Ki dari sini mengenali tanda-tanda lebih awal. Jadi mungkin bisa Ki mencoba menenangkan diri sebelum emosi tak memuncak, karena bisa nih Kak kalau mau Ki marah bakal berdetak kencang di jantung Kak. Iya kak, biasanya juga mereka menjauh atau mencari tempat-tempat sepi untuk melakukan hal-hal yang jadi biar supaya tidak Supaya tenang Ki supaya tenang gitu begitulah. dari masalah yang dihadapi. Biasanya menjauh Ki apa yang biasa dibikin? Main game Ki, dengar musik, buat diri cara tetap tenang gitu. Main game dan mendengarkan musik. Jadi kalau pergi ke menjauh, main game Ki dan mendengarkan musik begitu. Ya kak. Selain pergi Ki menjauh atau main game, pernah Ki tidak mencoba cara lain untuk mengendalikan emosi marah tak? Misalnya dengan bicara baik-baik Ki ke teman tak, atau bilang Ki ke teman tak kalau sebenarnya kita tidak suka kalau diejek atau diganggu seperti itu. Pernah juga, tapi kayak semakin menjadi jadi teman kalau ya
bicarakan baik-baik. Kalau semakin bicara baik-baik, menurut teman-teman semakin menjadi begitu. Ya kak. Jadi mereka mencoba hal itu dan mereka malah terus mengusik dan menjadi. Ada tidak cara lain yang pernah kita coba untuk menghadapi situasi seperti ini? Kadang juga saya bercanda balik, tapi malahan dia yang tersinggung. Kadang Ki merasa coba bercanda balik, tapi biasanya dia tersinggung dan kita juga biasa tetap tersinggung begitu. Iya kak. Oke. Sebenarnya yang dilakukan di Usaha Hatta ini bagus sekali nih di Usaha Hatta. Artinya dengan begini Usaha Hatta berarti betul-betul sadar Miki bahwa mau Ki belajar untuk mengendalikan emosi kita. Nah, dari cara-cara yang kita sebutkan tadi, menurut Tak, mana yang paling efektif yang bisa membantu Tak dalam mengendalikan emosi? Yang paling membantu itu sepertinya mencari tempat yang sepi, yang tenang. Jadi kalau menurut Tak, dengan yang dapat membantu Tak itu mengelola emosi dengan tadi mencari tempat tenang gitu. Ya kak. Selain Ki merasa marah toh, dan tadi kakak lihat juga cenderung Ki menyimpan kesulitan untuk mengungkapkan perasaan kita itu ke teman-teman Tak. Apa sih yang biasanya membuat Ki sulit deh untuk mengungkapkan atau berbicara tentang kepada teman-teman Tak tentang masalah yang dihadapi kalau tidak suka Ki diganggu? Kadang juga saya merasa kak, kalau saya cerita atau mengungkapkan perasaan saya, mungkin mereka tidak paham dan mengerti, malah akan menganggap itu saya lemah atau saya terlalu serius. Jadi tidak mengungkapkan kita teman kita karena takut Ki dianggap lemah atau terlalu serius sama hal-hal seperti itu, begitu. Iya kak, jadi saya lebih baik simpan sendiri. Jadi lebih baik simpan sendiri gitu, bilang biar nih nggak usah ditahu teman-teman, begitu. Iya kak. Nah, sebenarnya bila Ki tidak kalau mengungkapkan gitu perasaan Tak sulit karena takut dianggap lemah atau serius sama teman-teman Tak. Kenapa Ki khawatir kalau teman-teman Tak tahu bahwa kamu sebenarnya tidak suka diajak bercanda seperti itu dengan apa yang mereka lontarkan Ki? Sebenarnya baiknya begitu kak, tapi saya lebih memilih untuk mengungkapnya sendiri saja kak. Tapi lebih sering Ki khawatir kalau mereka tahu kalau tersinggung Ki dan bakal takut Ki untuk diejek secara terus-terusan gitu. Jadi kekhawatiran ini yang ada pada diri kita ini bereaksi lebih negatif ya. Menurut kakak itu yang dikhawatirkan itu sebenarnya hal yang sangat wajar Kide. Merasa seperti itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Tapi menurutmu apakah ada kemungkinan bahwa sebagian dari temanmu itu tidak tahu bahwa sebenarnya kau tidak suka diajak bercanda seperti itu atau diajak seperti itu? Kadang juga saya khawatir kak, kalau mereka tahu saya tersinggung, malah bakal tambah mengejek atau lebih keras. Hanya saya ngejek mereka. Jadi khawatir seperti itu. Jadi, tapi tahu Ki tidak? Bisa sebenarnya ada teman tak yang tidak tahu kalau diajak Ki bercanda seperti itu, dia tidak tahu kalau ternyata kau tidak suka. Mungkin sih kak, tapi saya tetap merasa takut kalau mereka jadi makin mengejek. Oh jadi tetap Ki merasa khawatir tidak apa dan merasa takut sama pikirannya teman-teman bakal dikira Ki bilang kasar lah, terlalu sensitif lah. Nah,
waktu konvoling kita sudah berakhir deh, bagaimana kalau konseling kita dilanjutkan di minggu depan saja deh, di hari di jam yang sama pula, karena kakak masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalahnya adik, dan kakak akan kasihkan teknik-teknik yang bisa adik terapkan, yang mampu adik terapkan untuk mengelola emosinya adik. Jadi bisa tidak kita sepakat untuk bertemu minggu depan di hari kejadian yang sama? Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau begitu, makasih Dek karena sudah mau ke orang BK memberikan bulan kakak dan ingin bercerita tentang masalahnya adik. Jadi kita bertemu minggu depan di ruangan ini dan di jam yang ini ya Dek. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa ngisi pemberian rasa. Makasih Dek. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Masuk Ki, Dek. Masuk. Bagaimana kabar hari ini? Baik Kak. Baik. Baik. Nadi belajar apa Ki lagi di kelas? BK ya. PKN. Siapa gurunya? Bu Habibah. Bu Habibah. Baik, Bu Habibah mengajar ini hari lagi. Baik. Baik. Baik, Ji. Oke. Kan minggu lalu sudah nih bertemu toh di pertemuan pertama bahas tentang masalah yang sulit mengendalikan emosi, bahas kenapa yang paling sulit itu dikendalikan kalau diejek sama teman, apalagi bawa-bawa orang tua toh. Minggu lalu itu pembahasan toh. Nah, dari cerita kakak bisa tangkap di bawah situasi tadi mana teman-teman kamu mengganggu, apalagi dengan membawa hal-hal sensitif seperti nama orang tua itu bisa memancing emosi atau. Nah, mau pahami lebih dalam lagi deh. Menurutmu kenapa ejekan seperti membawa-bawa nama orang tua itu dibawa emosi sekali, diambil hati sekali, kenapa? Karena orang tua itu hal yang penting sekali bagi saya Kak. Dan sukai kalau ada orang terlalu seenaknya bicara, apalagi nampak bercandaan juga. Oh, jadi nggak disukai kalau dengan membawa nama orang tua itu hal yang nggak boleh dibercandakan toh menurut kita. Berarti di pikiran kita itu orang tua adalah sosok yang penting dan berarti sekali untuk diri kita. Berarti orang tua ini punya tempat istimewa di hidup kita. Iya Kak, berjuang sekali orang tua aku hidup Kak. Jadi tak pantas kalau masalah orang tua dijadikan bahan candaan. Karena itu memang karena berjuang sekali nih orang tua untuk hidup untuk kita. Kalau ini udah bercandaan teman kan gak bisa jadi. Berarti kita ini melihat sosok orang tua di hidup kita itu sosok yang sangat penuh perjuangan, pengorbanan. Maka dari itu kenapa marah karena seharusnya orang itu harus dihormati. Ketika ada orang yang memperlakukan tak dengan seperti itu secara tidak pantas, itu seperti menyentuh sesuatu yang sangat pribadi dan berharga untuk dirimu, begitu? Iya Kak, begitu. Tidak suka ya Kak. Karena kali sama orang-orang yang tidak bisa mengenal seperti itu Kak. Jadi, heran sih sama orang-orang yang tidak bisa menghargai hal-hal seperti halnya orang tua, begitu? Iya Kak. Berarti ini menunjukkan bahwa kita punya nilai sosok nilai yang tinggi untuk menghormati orang tua. Berarti ini orang tua itu penting sekali di diri kita, bahkan supaya tidak gengsi bawa orang tua dalam hal ejekan begitu.
Nah karena itu juga menggambarkan bagaimana kita menghargai hubungan dengan orang-orang terdekat Kak. Menurut Kak, apa yang terjadi kalau orang lain bisa memahami perasaanmu dalam hal ini? Apa yang akan terjadi kalau bisa memahami orang lain tentang perasaan Kak ini? Mungkin tak bakal bercanda bahwa orang tua milani Kak. Tapi kadang berpikir Kak, kalau yang tidak peduli ya bodo amat Kak. Jadi mungkin berharap Ki bisa teman-teman kita tidak bercanda orang tua Ki lagi, tapi berpikir Ki lagi pasti mereka bodo amat Ki juga. Iya Kak. Jika Kak apa yang dirasakan, jadi ada rasa ragu apakah mereka betul-betul peduli atau tidak ke diri kita. Tapi sebenarnya mau Ki kalau mereka tahu kalau hal ini penting untuk kita. Menurutmu apa yang membuat mereka sulit memahami perasaan kita? Mungkin karena tak pernah Kak bicara langsung. Jadi biasanya langsung yang marah Kak. Teman-teman pun tidak tahu kenapa harus marah. Nggak pernah Ki bicara langsung ke teman-teman tak? Jadi teman-teman tak nggak tahu kenapa Ki bisa marah. Oke. Jadi ketika marah Ki itu seperti cara tak menunjukkan bahwa kamu tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, begitu. Begitu. Iya Kak. Tapi karena tidak dijelaskan, mereka mungkin tidak mungkin tidak tahu reaksi marahmu. Apa alasan marahmu sebenarnya? Karena kita tidak jelaskan kayak begitu. Kadang dia juga berpikir Kak, mungkin kalau aku jelaskan nih bakalan mengerti. Tapi takut Kak bilang ke mereka, malah tambah naik Kak nanti. Aku bilang ke mereka karena aku malah tambah diejek kayak begitu. Iya Kak. Soalnya itu bukan ketakutan kayak itu, ketakutan hal umum yang biasa. Bahkan kakak sendiri biasa rasakan hal seperti itu. Nah, khawatir Ki kalau mereka tahu kalau tersinggung Ki, mereka kan memanfaatkan itu untuk tambah lebih ejek Ki, untuk tambah ganggu Ki, untuk tambah lebih mau sih Ki lebih jauh. Tapi kakak juga lihat ada keinginan dari diri kita untuk untuk mencoba menyampaikan perasaan kita itu ke teman Kak. Tapi belum pikir berhasil melakukan itu. Apa kira-kira yang akan berubah kalau kita sampaikan itu perasaan ke teman Kak? Mungkin bakalan lebih tenang terasa. Jadi marah-marah nih, kayak itu bikin. Jadi bukan, mungkin bakal tenang lagi dirasa. Jadi bukan nih marah-marah toh jadi bikin. Nah sebenarnya betul sekali nih Dek. Dengan menyampaikan dengan menyampaikan nanti perasaan Kak itu mungkin akan merasa lebih lega Ki, karena teman tak tahu nih kenapa marah Ki, apa yang dirasakan. Nah, kakak juga lihat tuh kita sebenarnya sudah punya kesadaran yang tinggi soal bagaimana reaksi marah itu mempengaruhi diri kita sendiri, punya kesadaran bahwa reaksi marah itu bisa berpengaruh sekali. Tadi bilang Ki juga setelah marah, di pertemuan lalu bilang Ki kalau setelah Ki marah sering Ki merasa bersalah dan malu. Coba ceritakan nih lagi soal perasaan marah soal perasaan malu setelah marah. Biasanya tuh setelah marah Kak, ketika terus sih Kak, marah Kak terasa. Jadi terlihat kasar Kak di depannya teman-temanku. Jadi malu dirasa karena takutnya terlihat kasar di depannya teman-teman Kak. Iya. Jadi di satu sisi merasa Ki mau Ki bereaksi untuk mempertahankan diri kita supaya tidak ada yang lagi, tapi di satu sisi mau Ki bilang nggak mau Kak dianggap kasar sama temanku, begitu. Iya Kak, merasa tidak mau Kak kalau mereka ngejek seperti itu terus bawa dengan orang tuaku. Tapi tidak mau Kak juga kalau menganggap kasar Kak, kalau langsung Kak marah atau memukul. Jadi begitu perasaan Kak. Di satu sisi mungkin melindungi diri dari ejekannya teman-teman Kak, tapi di sisi lain mungkin juga jaga diri Kak sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Sebenarnya Kak, tantangan besar memang untuk diri kita karena memang masyarakat sulit mengendalikan emosi gitu. Iya Kak. Nah kemarin di konseling pertama juga bilang Ki deh kalau ketika marah Ki sering Ki bereaksi dengan teriakan dan tindakan fisik toh. Nah menurut apa yang mendorong kita itu
untuk bereaksi seperti itu? Kadang tidak bisa tahan diri juga, langsung Kak meledak biasanya. Kadang tidak mau Kak kalau dilemahkan sama teman-temanku yang biasa diejek dengan senangnya Kak. Makanya biasa nggak bisa kita diri langsung meledak emosi biasa, makanya langsung pakai kekerasan fisik. Jadi saat merasa ada teman yang coba ejek itu membuat kita ingin menunjukkan bahwa kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Rasanya seperti rasa spontan untuk mempertahankan harga diri, tapi itu. Iya Kak, kalau dia saya bikin diejek terus Kak. Kalau dia bisa diejek, menurut tak bakal diejek terus. Iya Kak. Jadi reaksi tak itu sebagai cara untuk menghentikan gangguannya teman-teman tak. Mau memastikan bahwa mereka batasannya kan tidak terus mengusik atau mengejek dengan hal seperti itu. Iya Kak, begitu. Gitu. Itu loh yang dialami sebenarnya hal lumrah dan hal yang manusiawi. Nah, tidak ada yang ingin merasa diremehkan atau terus diganggu. Tidak ada yang mau diganggu. Bahkan kakak juga kalau terus diganggu dengan begitu, mungkin kakak juga tidak suka. Tapi tadi bilangnya setelah bereaksi seperti itu seringnya merasa bersalah atau malu. Maka tahu lebih dalam apa yang membuat kak sering merasa malu? Saya tahu Kak, kalau marah-marah seperti itu kan tidak baik. Jadi aku bilang Kak, tahu Kak yang berkasar. Karena ditahu kalau marah-marah seperti itu tidak baik itu nih, makanya bilang tadi takut dia nggak kasar sama teman-teman tak. Jadi tak bisa tidak bisa nggak bayangkan betapa yang dialami itu memang untuk diri kita itu pasti rumit. Di satu sisi ada kebutuhan untuk melindungi diri kita, tapi di sisi lain mau menunjukkan bahwa nggak bisa kamu ejek seperti ini, nggak bisa kamu remehkan seperti ini. Ada keinginan untuk menjaga citra diri kita di depan teman-teman kita. Berarti ini diri kita rasanya terjebak di antara dua pilihan yang penting, satu untuk mempertahankan diri, tapi satu untuk tidak dinilai buruk sama teman-teman kita, begitu. Kak, nggak tahu Kak, mau Kak bagaimana lagi? Kalau diam Kak, bikin bakal diganggu terus Kak. Tapi kalau marah Kak, saya merasa malu Kak, nggak enak Kak. Begitu yang dirasa. Berarti ini memang situasi seperti ini tidak jelas pasti untuk diri kita memang. Kakak juga lihat di balik ini semua toh sebenarnya punya kesadaran yang besar tentang bagaimana reaksi kita untuk mempengaruhi hubungan kita dengan teman-teman kita. Menurut tak apa yang paling sulit untuk menghadapi situasi seperti ini? Apa menurut tak? Yang paling susah itu Kak, tahan emosiku. Biasanya tidak bisa tahan dan langsung meledak marah Kak. Yang paling sulit itu untuk tahan emosi tak. Nah sebenarnya kalau hal begitu tuh wajar sih. Siapa tidak marah memang kalau diejek, apalagi kita bilang dia suka sekali kalau diejek dengan nama orang tua, itu wajar. Ketika emosi kita datang, reaksi dari tubuh kita itu muncul cepat sekali. Tapi kakak lihat kita punya keinginan untuk mencoba mengendalikan emosi kita, untuk mencoba mengendalikan situasi ketika marah. Nah tadi juga bilang bahwa kita sudah mencoba beberapa cara untuk menenangkan diri, seperti menjauh sejenak atau mencari aktivitas yang kamu sukai. Bukan tadi sih, tapi minggu lalu itu dibilang toh untuk meredakan emosi tak. Menurut tak apakah usaha-usaha seperti ini membantu sekali untuk diri tak? Membantu sih Kak, tapi kadang kalau meledak biasanya lupa. Membantu sih, tapi kalau meledak mimpi biasanya dilupai. Oke, baik. Jadi tujuan tak ini untuk bisa mengelola emosi tak tanpa harus bertindak secara fisik atau berteriak kepada teman tak, begitu. Kalau berhasil melakukan itu, menurut tak apa yang akan berubah dalam hubungan tak dengan teman-teman tak? Mungkin lebih dihargai Kak. Mungkin bakal lebih dihargai dan tidak bakal dilihat sebagai orang kasar yang mempengaruhi. Itu menurut tak ketika bisa kamu mengendalikan emosi seperti itu. Nah, yang perasaan itu seperti betul nih. Kalau mungkin menunjukkan bahwa bisa bersikap tenang. Teman-temanmu juga mungkin akan mulai berubah cara berinteraksinya dengan kita.
Selain itu, apa lagi yang akan kamu rasakan jika bisa mengelola emosi kita dengan baik? Mungkin bisa kali percaya diri Kak. Jadi berumah merasa bersalah lagi. Jadi kalau bisa yang bisa dirasakan itu menurut Kak, kalau bisa mengendalikan emosi kita bisa lebih percaya diri, jadi tidak perlu merasa bersalah lagi untuk marah-marah gitu. Nah, sudah kita berbicara membahas banyak tentang masalah yang sulit mengendalikan emosi. Kan minggu lalu juga sudah memang juga dibahas tuh deh. Nah, sekarang dibahas lagi sedikit tentang masalah dalam mengelola emosi kita, tentang teman-teman yang sering ganggu kita, apalagi dengan membawa-bawa hal-hal sensitif menurut tak, seperti nama-nama orang tua dan yang sensitif untuk diri tak gitu. Nah, semoga sebenarnya mau menggunakan teknik untuk bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Nah, teknik ini namanya teknik reframing gitu. Apa itu reframing? Apa itu reframing? Jadi tidak tahu apa itu reframing. Nah, reframing itu adalah metode yang membuat seseorang atau individu melihat sebuah keadaan dengan cara pandang yang berbeda sehingga menghasilkan respon yang baik. Nah, ini reframing maksudnya melihat sudut pandang atau yang berbeda dari begini nih kita dengan masalah tak sempat masalah tak sulit mengendalikan emosi dari teman-teman tak itu, maka pakai teknik ini begitu supaya bisa sudut pandang tak tentang ini masalah tak bisa berbeda bisa lebih positif lah begitu. Oh iya, paham Pak. Jadi paham itu. Nah, kita mau coba identifikasi dulu pola pikir yang biasanya muncul ketika teman-teman tak mulai mengganggu tak begitu. Misalnya apa yang langsung terlintas di pikiran tak pada saat teman-teman tak mulai mengejek atau membawa-bawa nama orang tua. Biasanya saya langsung berpikir kalau sengaja karena ada pasukan atau sengaja karena bersemangat. Biasanya yang terlintas pertama di pikiran saya itu biasanya sengaja di ejek-ejek atau sengaja dibuat marah begitu. Iya. Nah, sekarang ini mau coba suruh suruh kerja LKPD. Ini tiga nomor gitu ya. Jadi yang LKPD ini kerja 3 nomor gitu. Ini dia buru-buru kerja ya. Santai saja kerja. Udah banyak. Nah, sudah video kerjakan nih LKPD. Tapi sebelumnya tahu dia tuh LKPD tadi? Apa LKPD? Daripada kerja Asal tadi tadi tahu gitu. Nah, selanjutnya itu kakak mau tahu bagaimana kenapa kita merasa terganggu ketika teman-teman tak bercanda dengan cara yang menurut kita tidak pantas, terutama jika itu menyangkut dengan orang tua. Nah, hari ini nih penerapan tekniknya. Maka melihat kakak mau kita melihat situasi ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut tak, apakah mungkin teman-teman tak melakukan hal seperti itu sebenarnya bukan untuk mengejek tak atau menyerang tak secara pribadi? Kan mereka bermain bercanda dengan hal-hal orang tua tuh, menurut tak itu sebenarnya teman-teman itu tidak mau untuk mengejek atau menyerang secara pribadi. Mereka hanya mau bercanda atau mencoba mendekatkan diri ke kita atau menarik perhatian tak. Mungkin begitu jika, tapi caranya mereka salah.
keterlaluan juga kan. Mungkin begitu sih, tapi caranya mereka salah, terlalu kotak-landang kalau bawa-bawa nama orang tua. Nah sebenarnya pendapat saya ini setuju deh, sepakat juga setuju sih. Caranya mereka mungkin tidak tepat dan tidak menghormati perasaan tak. Tapi kalau coba dipikirkan, apakah mereka tahu tidak bahwa topik seperti orang tua itu sebenarnya sangat sensitif untuk diri tak? Nggak tahu nih Kak, karena saya juga tidak pernah bilang ke mereka kalau tidak suka kalau dikasih begitu. Oh, berarti kita tidak pernah dibilang teman-teman kalau memang kita tidak suka kalau dikasih seperti itu diajak dengan nama orang tua. Jadi bisa jadi mereka hanya bercanda tanpa memahami bahwa kalau kita tersinggung akan hal itu. Iya, mungkin mereka tidak mengerti kalau saya tidak suka dikasih begitu Kak. Jadi mungkin mereka tidak mengerti kalau kita dikasih kalau kita tidak suka dilakukan seperti itu. Nah bagus sekali nih deh, dengan ini bisa kita menyadari, bisa kita melihat situasi bahwa mungkin niat mereka tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Makanya tadi itu aku bilang, maukah ajak kita untuk berpikir pada situasi yang berbeda. Nah mereka hanya tidak tahu batasannya karena kita tidak pernah bilang kalau kita tidak suka diejek dengan membawa nama-nama orang tua. Coba berpikir kalau mungkin mereka tidak, kalau berpikir mungkin mereka tidak bermaksud buruk untuk diri kita, tetapi mereka hanya tidak tahu kalau kita merasa terganggu. Masuk akal tidak menurut saya? Iya Dika, masuk akal. Iya Pak, masuk akal gitu kalau memang mereka nggak mau mengganggu, tapi karena tidak ada tahu kalau mengganggu bukan yang termasuk untuk mau kita buat marah, mau saja mendekatkan diri, tapi dengan cara-cara membawa nama orang tua itu sebenarnya tidak diketahui kalau memang hal sensitif untuk diri itu, tapi kita yang tidak pernah mengungkapkan. Nah kalau ada di situasi di mana teman-teman tak ngeganggu kita lagi, coba ingati hal ini kalau berpikir bahwa mereka sebenarnya tidak mau kita serang secara personal, tidak mau sebenarnya mengganggu seperti itu, tapi teman-teman tak mungkin caranya ini teman-teman tak hanya untuk mendekat ke kita, hanya untuk lebih akrab ke kita, tapi caranya tidak mau tahu kalau itu hal yang sensitif untuk kita. Mungkin saya tidak langsung marah Kak, mungkin bisa kulihat dulu nyatanya kemarin itu dan belum beraksi. Jadi perasaan tak kalau terjadi hal seperti itu mungkin tidak langsung marah bisa nih lihat dulu bagaimana niatnya teman tak sebelum bereaksi Makanya itu tadi aku bilang, aku ajak untuk berpikir secara berbeda. Itu namanya teknik reframing, diajak membingkai ulang pikiran atau situasi dengan yang lebih positif atau dengan sedikit berbeda. Kan kayak tadi bilang kalau marah karena mungkin teman-teman tak sengaja kita diganggu atau bagaimana. Tapi kalau dipikir dengan di situasi berbeda, karena mungkin teman-teman tak mau sebenarnya diajak bercanda, diajak untuk mau sebenarnya untuk lebih mendekat ke diri kita, tapi kita yang tidak merespon seperti itu karena dianggap lebih sensitif, dan teman-teman juga tidak tahu kalau hal sensitif itu tidak disuka karena tidak pernah dibicara. Nah, ini tuh langkah yang sangat baik nih untuk kita nanti terapkan, melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas atau yang lebih berbeda. Kali-kali bisa kita membantu untuk mengelola emosi kita dengan lebih baik. Nah, sekarang kakak mau ajak kita untuk membayangkan sebuah skenario. Nah, mau ajak kita untuk membayangkan sebuah skenario. Misal teman-teman tak bercanda lagi dan mengatakan sesuatu yang buat dikesan. Kalau kali ini kamu mencoba berpikir kalau mereka tidak bermaksud buruk, apa yang kita akan lakukan dibanding sebelumnya? Mungkin bisa coba bilang ke teman-teman bukan daripada langsung marah, bisa bilang ke mereka kalau tidak suka kali bercanda seperti itu. Jadi mungkin
kalau ada di situasi itu lagi, mungkin bisa Ki coba langsung bicara ke teman tak kalau nggak suka dibercanda begitu. Jadi nggak harus Miki langsung marah-marah lagi begitu. Nah, itu yang dibilang itu ide yang bagus nih. Bisa Miki berpikir seperti itu, bisa Miki tanpa berpikir negatif lagi. Kalau bilang sama aja jangan ganggu ini, mau jaga saja memang nggak ngasih marah-marah. Nah itu tadi yang dibilang itu ide yang bagus nih deh. Nah itu juga toh bisa juga bilang enggak suka Kak kalau diganggu Kak, kalau bicara Kak seperti itu, tapi dengan nada yang baik dan sopan. Kak kalau lagi bilang enggak suka Kak diganggu seperti itu, ganggu Kak seperti itu, tapi dengan nada botak, nih bagaimana nih lagi timbul nih lagi permasalahan baru, emosi menjadi mantan. Lain-lain. Jadi harus dibilang dengan baik-baik ke teman tak. Nah kan tadi juga bisa Miki juga tipsnya tadi juga ada bisa menjauh sejenak untuk menenangkan diri jika mulai merasa marah. Nah kan tadi sudah Miki membayangkan respon yang lebih positif. Nah selain itu ada hal lain tidak yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan diri kalau mulai merasa terganggu? Biasanya juga berikan menjauh. Pergi menjauh seperti yang dibilang sebelumnya, pertemuan pertama pergi menjauh menenangkan diri. Di pertemuan pertama apa dibilang? Pergi menjauh menenangkan diri, main game, mendengarkan musik. Oke. Nah itu hal yang wajar ya. Berarti punya Miki cara yang baik untuk untuk menenangkan diri tak. Nah kalau digabungkan ini kalau kita gabungkan ini, coba Ki berpikir bahwa mungkin mereka tidak bermaksud buruk. Menurutmu apakah itu akan membantu? Kak, mungkin jadi lebih tenang Kak, dan tidak langsung marah. Jadi kalau misal digabungkan di situasi seperti ini, mungkin akan lebih tenang Ki dan tidak gampang marah. Iya. Oke. Nah, berarti Ki tidak tadi ini tukar bercerita. Lumayan. Lumayan lama nih. Berarti mau nih berakhir sesi konseling tak. Berarti sebelum diakhiri sesi konseling tak, maka suruh Ki refleksi apa yang bisa didapat dari sesi konseling tak selama 2 pertemuan ini. Apa yang bisa kita sadari dari sesi konseling ini bisa lebih paham Kak. Kalau temanku mungkin kamu kan cuma mau ngajak ke bercanda dan untuk kenal lebih dekat dengan saya. Nah kalau memang saya tidak suka sama candanya temanku, mungkin lebih baik bilang Kak kalau memang saya tidak suka ya Kak. Jadi dari sesi konseling pertama sampai sekarang ini bisa Miki paham kalau tidak selamanya itu mantan ganggu Ki karena mau Ki nak ejek atau memang sekedar hanya diganggu, tapi mungkin sebenarnya itu teman tak mau saja mendekatkan diri ke kita, mau saja bercanda ke kita, tapi kitanya yang tidak suka kalau bercanda seperti itu. Tapi kitanya juga tidak bilang ke teman tak kalau memang kitanya tidak suka. Jadi itu pelajaran yang bisa didapat dari sesi konseling kita selama 2 pertemuan ini. Nah, dari sesi konseling ini semoga apa yang didapat berharap besar kakak untuk bisa diterapkan Dek. Baik Kak, siap. Coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hariku. Jadi kalau mau terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita itu nih selalu berpikir positif. Jadi kalau selanjutnya nanti kalau diganggu Miki sama teman-teman tak, kalau memang tidak disuka diganggu seperti itu, bilang tidak suka Kak diganggu seperti ini, tapi dengan nada yang baik. Jadi juga ngotot bilang tidak suka Kak diganggu seperti ini. Jadi kita emosi tambah emosi nih toh. Nah jadi selain itu bisa juga berpikir kalau diganggu lagi teman-teman tak mau sebenarnya temanku ajak Kak bercanda ini, tapi tidak boleh terlalu sensi, mau tambah dekat temanku ke saya. Nah terapkan dari tanam di otak itu selalu
pikiran positif. Buang itu semua pikiran negatif yang selalu ada di otak kita. Emi lagi bilang kalau diganggu ke teman tak sengaja karena ganggu. Memang nak suka-suka itu nak ganggu Kak. Buang itu pikiran-pikiran begitu Nadia. Oke. Apa? Sebelumnya ada juga ini lembar evaluasi kan tadi Kak Demi yang KPBN. Nah sekarang ini lembar evaluasi. Nah ini tuh lembar evaluasi. Apa? Lembar kayak ini kan juga puasan sih. Tapi penilaian tak selama sesi konseling ini, selama 2 pertemuan selama tak sesi konseling. Checklist ini bagaimana menurut tak? Sudah. Sudah? Oke. Dapat. Iya. Biar KPD ini sama data evaluasinya Pak Simpan. Nah, setelah dilaksanakan nih sesi konseling dari tahap awal, bukan tahap awal sih, tahap pertama sama sekarang. Mau kakak berterima kasih kepada kita deh karena sudah mau penuhi bagiannya kakak selama 2 pertemuan sesi konseling ini. Sudah mau datang ke ruang konseling ini, sudah mau terbuka, sudah mau bertukar cerita, sudah mau ceritakan masalahnya ke kakak, sudah mau berubah untuk selalu berpikir positif kepada teman-teman tak. Itu jadi mau saja ingat kalau korban itu tidak langsung bisa berubah. Mungkin memang ada kalanya pasti kembali ke pikiran-pikiran seperti itu, tapi sebisa mungkin harus dicoba untuk meminimalisir itu, harus dicoba untuk bisa langsung berpikir positif gitu. Nah deh, jadi nanti selanjutnya kalau ada kejadian seperti ini, ingat untuk selalu berpikir positif. Ingat nih, ini sesi konseling tadi sudah untuk konseling dengan kakak dan diajarkan kalau selalu berpikir positif. Nah, oke baik. Bisa nih kembali ke kelas tadi. Kembali ke belajar, SFI baik-baik, nanti boleh bolos, belajar, oke?